Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para seluruh mentor dan peziarah Al-Badar Wisata yang hadir memeriahkan acara manasik pada sore hari ini, dan tentunya kepada seluruh calon tetamunya Allah dan Rasulullah SAW yang sisa hitungan hari lagi insya Allah kita akan sampai ke tempat kedua tanah suci tadi ya. Semoga dalam persiapan ini kita diberikan kesehatan, kekuatan dan keikhlasan untuk mempersiapkan diri ya dalam rangka untuk melaksanakan ibadah umroh yang tidak lama lagi. Satu perusahaan penyelenggara umroh itu merupakan satu kewajiban untuk memberikan pembekalan, khususnya manasik yang disebut dengan manasik, bimbingan apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipersiapkan mulai dari tanah air sampai nanti ke dua tanah suci, dan apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak boleh dilakukan ketika kita sampai di kedua tanah suci nanti. Karena ibadah umroh ini ada ibadah khusus ya, yang mana seluruh jiwa raga, fisik, keuangan, kesabaran dan seluruhnya harus dibawa. Dan juga kita harus berpisah dengan keluarga, meninggalkan tanah air. Kalau yang hanya suaminya berangkat berarti meninggalkan istri dan anak-anaknya, begitupun sebaliknya. Berarti harus ada kesiapan ya secara fisik, lahir dan batin untuk pelaksanaan ibadah umroh ini. Bapak Ibu sekalian, karena kegiatan kita ini selihat dari itinerary yang ada itu cukup padat. Karena paket kita ini paket 9 hari, artinya 2 hari perjalanan, 7 hari keberadaan kita di kedua tanah suci, di kedua kota tanah suci nantinya. Kemudian di sini juga saya melihat dari itinerary Bapak Ibu sekalian, ini ada hari Jumat ya sekali di kota Mekah. Ya alhamdulillah kita nanti bisa Jumatan di kota Mekah di Masjidil Haram. Tentu kita harus juga mempersiapkan untuk lebih awal masuk ke masjid agar kita bisa Jumat di seputar Ka'bah ya. Kalau laki-laki di sana setiap hari harus pakai ihram kalau mau tawaf setiap hari, karena tidak bisa masuk ke area tawaf kalau tidak pakai ihram. Kalau wanita boleh dengan pakaian biasa saja ya, yang rapi itu bisa masuk sampai ke tempat tawaf. Tapi kalau laki-lakinya harus pakai ihram. Jadi kalau mau tawaf setiap hari Pak, persiapkan kain ihram. Yang kedua yang kita persiapkan adalah kita minta selalu pakai kostum atribut, khususnya sal ya, sal dengan apa tuh nanti ada nenteknya, ada kartu nentek yang ada foto kita nanti di situ dan ada nomor telepon di situ. Itu selalu kita pakai setiap keluar dari hotel. Karena kenapa? Dengan sal seperti ini pasti tour leadernya langsung mengenali Bapak Ibu sekalian. Untuk jamaah saya itu warnanya kuning terang Pak ya, dengan merah itu pasti kelihatan, dari jauh pun sudah dikenali Pak. Kapan ada dilihat itu dia sudah tahu bahwa itu jamaah kita. Walaupun ada yang mirip-mirip, ada juga yang kuning, tapi kuning ini pasti para mentor atau para tour leader, pembimbing itu sudah kenal baik dengan salnya Al-Badar Wisata. Setelah ke Taif di Mekah nanti ada hari Jumat juga nih ya, Jumatan. Kemudian insya Allah setelah hari keempat di Mekah akan menuju Madinah. Kalau dia lewat Madinah, biasanya lewat Jeddah Pak ya, kalau pulang ke Jeddah. Nah kemudian sampailah Indonesia hari berikutnya. Ya itulah mungkin yang dapat sampaikan. Jadi kita sudah harus semuanya mempersiapkan apa yang akan kita bawa nanti untuk berumroh, dan insya Allah ilmunya akan disampaikan oleh Ustaz Indra. Tidak lama lagi karena ini sudah jam 16.04. Baik, mungkin dari saya nanti kita ketemu lagi di pelepasan jemaah nanti di tanggal 30 April kalau tidak berubah tanggalnya Pak ya. Kalau tanggal 27 ada di bandara nanti Cengkareng Soekarno-Hatta. Baik, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Pesan saya satu lagi sebentar tentang yang bila ada yang punya penyakit bawaan ya, jangan lupa bawa obatnya. Jadi harus ke dokternya, minta resepnya, kemudian tebus obatnya, kemudian dibawa supaya nanti di sana bisa kita konsumsi dengan baik agar kesehatan kita tetap terjamin selama kita berada di sana.
Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Mau apa kita? Umrah. Dengan travel apa? Al-Badriyah wisata. Salam cinta Baitullah. Allahu Akbar. Salam Al-Badar. Salam Al-Badar. Bisa. Yes. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Insyaallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengulang kembali apa yang disampaikan oleh Pak Dirut. Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-hujjatu wal umaru wafdullah, bahwa orang yang berhaji dan berumrah itu adalah tetamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita harus merenungi, kita akan jadi tamunya Allah. Allah zat yang maha suci. Kita akan berada di dua kota suci, kota Madinah dan kota Mekah. Berarti sebelum kita berada di dua kota suci, sebelum kita datang untuk menjadi tamu Allah zat yang maha suci, maka ada beberapa hal yang harus kita sucikan. Yang pertama, tasfiyatul badani, sucikan badan kita dari noda dan dosa. Inilah Ramadan momentum yang tepat untuk memohon ampun kepada Allah, beristighfar, bertobat akan perbuatan dosa dan maksiat yang mungkin kita ingat ataupun terlupakan. Apalagi ini Ramadan adalah bulan peleburan akan dosa kita, bulan itqum minan nar, dibebaskannya hamba Allah yang beriman dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka 10 akhir Ramadan juga ada satu malam yang mulia yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Makanya momentum akhir Ramadan ini menjadi momentum yang tepat bagi kita untuk banyak istighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, membersihkan badan ini adalah meminta maaf dengan sesama manusia. Diawali dengan keluarga kita, berlanjut dengan kedua orang tua kita, dan kemudian kepada saudara dan para tetangga. Sebab apa? Kita nggak pernah tahu lisan kita, perbuatan kita. Mungkin menurut kita enak, belum tentu menurut orang yang terdekat dan orang tetangga kita itu enak. Makanya kita disuruh untuk saling memaafkan. Lalu yang kedua, tazkiyatul qalbi, bersihkan hati kita. Setiap manusia itu pasti yang namanya punya penyakit hati. Ada takabur, ada iri dan dengki, ada hasud dan sebagainya. Nah, bersihkan hati ini dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan senantiasa menanamkan sifat tawaduk dalam diri kita. Apa yang dimaksud dengan tawaduk? Bukannya tahu warna duit. Kadang-kadang tawaduk tahu warna duit. Tawaduk adalah rendah diri di hadapan Allah, rendah hati dengan sesama manusia. Artinya buang juga yang namanya pakaian kesombongan. Tadi Pak Dirut sudah sampaikan, jangan coba-coba kesombongan itu dibawa ke dua kota suci. Karena apa? Kontan Allah akan jawab. Jangan-jangan lisan ini, hati saja berkata, itu bisa menjadi untayan doa yang diijabah oleh Allah. Nah, oleh sebab itu, maka jangan sampai kita berangkat ke tanah suci justru masih membawa penyakit dalam hati. Untuk itu, bersihkan hati kita. Lalu yang ketiga, tazkiyatul aqwali, sucikan perkataan kita. Ini Ramadan, bulan momentum yang tepat, perbanyak membaca Quran, berzikir kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Bahkan dianjurkan di malam-malam akhir Ramadan ini, jangan sampai kita tinggalkan dengan untayan doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha pengampun, Engkau menyukai pengampunan, untuk itu ampunilah dosaku ya Allah. Artinya apa? Untayan doa permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lisan kita senantiasa
dilatih untuk selalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Karena apa? Jangan sampai nanti lisan ini dipakai di tanah suci untuk berjidal, saling bantah-bantahan. Kemudian Bapak Ibu, ketika khususnya kaum laki, ketika di raudhah sudah selesai, maka kita akan keluar nih persis seperti ini, lurus. Lalu kita akan ke kiri. Ngapain? Kita akan berziarah ke makam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berziarah ke makam dua sahabat Nabi. Yang dua sahabat Nabi ini bukan sekadar sahabat, tetapi merupakan ayah mertua dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika kita akan berziarah, nanti Bapak Ibu kalau tidak salah di ayat surah An-Nisa ayat 64 itu diterangkan bagaimana seorang laki-laki yang berbuat zalim terhadap dirinya, lalu dia datang ke pusara Nabi, lalu dia beristighfar memohon ampun kepada Allah, maka di sampingnya ada yang tertidur itu mendapatkan mimpi dari Allah, ya, mendapatkan mimpi dari Allah untuk menyampaikan kepada lelaki ini bahwa ampun pertobatannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Ketika di pusara Nabi dia memohon ampun kepada Allah, ternyata Nabi pun ikut memohonkan ampun untuknya, maka akan ditemukan Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Makanya kalau lagi ziarah ke makam Nabi ada 3 yang harus dilakukan, Pak Bagio. Ini saya tekankan Pak, ini karena ini unik sendiri nih jamaah ya, Pak Bagio. Yang pertama adalah mengucapkan salam kepada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Syafatullah, Assalamualaikum ya Sayyidal Mursalin. Kalau memang merasa kepanjangan cukup Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kita setelah salam, baru yang kedua adalah membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu yang ketiga adalah istighfar, mohon ampun kepada Allah. Minimal Allahumma firli dunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bukan hanya kita, tetapi kita mintakan ampun pula untuk kedua orang tua kita. Nah, itu berziarah. Lalu berikutnya kita ziarah ke makam Sayyidina Abu Bakar. Assalamualaikum ya Abu Bakri, Assalamualaikum ya Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Lalu setelah itu baru kita nanti lanjut ke makam Baqi. Baik. Kemudian nanti kita akan berangkat dari hotel kita ke Masjid Bir Ali. Dari Masjid Bir Ali kita sholat sunnah ihram. Setelah sholat sunnah ihram kita balik lagi ke bis kita. Lalu di bis kita berniat ihram. Ya, niatnya ada 2. Satu yang pendek labbaik Allahumma umratan, yang panjang nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Insyaallah nanti itu dibimbing baik dengan mutawif atau dengan saya, ya. Nah, setelah sudah niat, sebelumnya sudah diingatkan larangan-larangan ihramnya, maka kita harus menjaga larangan ihram kita. Maka kita berangkat dengan bertalbiyah. Rukun umrah itu ada 5. 1 nih, yang kedua yang ketiga yang keempat tahallul, yang kelima tartib. Maka selesailah umrah kita. Nanti umrah yang kedua kerjakan, ya, usahakan sehat wal afiat, jangan sampai ditinggal. Karena apa kata Nabi? Al umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma. Umrah yang pertama dengan umrah yang berikutnya menjadi penebus akan dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Baik, ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, menjadi ilmu. Ini yang dapat saya sampaikan, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sama akhiri dengan membaca suratul Fatihah dengan niat semoga Allah berikan sehat wal afiat, panjang umur yang berkah, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah di 2 kota suci nanti. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.